Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Channel, kita jumpa kembali. Nih sesi ini kita ngundang-ngundang nih. Sengaja hari ini sahabat Channel saya ngundang namanya Om Ari. Dia entrepreneur lah, UMKM di kopi ya sekarang. Dan saya juga minta dampingnya Om Rudi biar rame. Karena Rudi lagi nganggur. Kan kasihan kalau orang nganggur ngelamun bahaya. Benar. Jadi sahabat Channel saya undang juga di sini. Jadi biar ngobrol lah rame. Sahabat Channel, semoga sahabat Channel sehat gitu kan, banyak rezeki, sukses. Kalau sehat kan masa pandemi, sekarang harus ya jaga diri, imun kuat gitu. Apa kabar Om Ari? Panggilnya Ari apa sih ininya? Ari aja Om. Ari. Nih ngobrol nih ke sahabat Channel. Saya tadi dengar ya Om Ari mulai terjun bisnis nekat itu keluar SMP ya. Coba cerita dulu lah itu ya, biar tahu ya sahabat Channel. Ya, betul. Iya, sebetulnya dulu itu saya main sama yang lebih senior Kang. Jadi istilahnya teman-teman main saya tuh kayak anak-anak SMA, anak-anak kuliah gitu. Jadi lebih pola kepaksa pikir. gitu ya. Jadi karena banyak melihat teman-teman saya yang kayaknya tuh menanggapi hidupnya berbeda gitu, dan saya ketika ngobrol sama ini nggak masuk gitu, lebih cocok tuh main sama yang lebih tua ya, karena gitu. cinta pertamanya ke yang tua sih artinya ya. Ngobrol utamanya sendiri atau gimana teman. Jadi dulu tuh kita tuh di Buah Batu biasanya punya organisasi biasanya, atau ada nongkrong di depan tempat nongkrong gitu biasa kan. gitu. Tempat nongkrong di Buah Batu tuh ada di Komplek Gubernuran dulu tuh di Cijagra situlah. ya. Jadi kita tuh nongkrong di situ. Nah kebanyakan tuh AA lah ceritanya gitu Jadi kan. Terpengaruh, tapi mikirnya positif ya ke mana? Usaha. Waktu itu sebetulnya diajak aja. Jadi memang dari SMP tuh saya tuh suka gambar-gambar ceritanya Kang. Nah ada satu orang teman kita namanya Mas Rizal. Sekarang nggak tahu udah di mana tuh orang tuh. Jadi si Mas Rizal ini melihat potensi saya. Ri, lu jago nih gambar-gambar. Padahal ya jangan gambar-gambar anak SMP lah, gimana tapi lah. termotivasi bahasa itu teh. Jadi tidak dilupakan kayak dimotivasi ya. gitu ya. Bagus nih lu gambarnya. Oh gitu Mas. Kita bikin distro aja yuk katanya gitu. Oh ya udah, di mana tempatnya? Tempat lu aja katanya gitu. Nah kebetulan tempat saya yang gitu. dulu tuh betul-betul jadi Grasi Kang. Jadi dari Grasi kita bikin sepantas-pantas kayak beli hanger yang buat jemuran baju tuh. Kayak buat jemuran baju, cuman gitu doang layoutnya. Sesederhana itu. Akhirnya ya kita bikin deh udah. Tahun berapa tuh? 99 Om. Setelah Kesmo gitu. Bapak udah tua ya. Kalau 99 masih muda, masih sehat. 19 tahun itu. udah nikah belum Om Rudi? 99? Oh, masih muda. Saya baru nikah. Ya. Ting-ting. Masih ting. Oh gitu, lanjut. Iya, jadi tahun 99 tuh yang saya ingat tuh 99. Jadi udah akhirnya kita ngumpul-ngumpul, ya udah kita bikin deh gitu, berlima tuh saya inget banget. Bikin distro. Nah, namanya dulu tuh Elaborate namanya dulu. Tapi itu tuh sebetulnya kita itu jadi dulu zamannya di Bandung tuh zaman bisa order baju atau jaket satuan gitu Kang. Iya. Jadi bikin jaket cuman satu, bikin tas cuman satu. Jadi dibikinnya custom by order. Kalau Nah, itu kan, sekolah keganggu nggak? Nah, di sini yang menariknya itu, makanya di sini yang menariknya karena dulu itu jadi ini yang bikin saya betul-betul jatuh cinta pertama kali sama dunia bisnis sih. Si Mas Rizal ini dia itu menurut saya sih jenius ya. Dalam arti dia bisa men-set tim teman-teman yang tadinya cuman ya kita nggak ada urusan gitu. Profesional kan, maksudnya menjadi tim yang menjadi tangguh. Saya pikir timnya gila dulu tuh jalan dago Kang itu tuh jadi saksi bisu banget. Ri kan begitu pas kita ada di satu saat kita ada keuntungan nih 10.000 perak. Kita bikin apa nih ya? Dulu kan belum ada di GM ya nggak, YouTube belum ada Kang ya nggak. Yaudah Ri lu gambar-gambar aja. Terus nanti kita fotokopi. Dulu harga fotokopi baru 30 rupiah, ya kan? Ya. Dibikin 10 ribuan Kang. Kan jadi banyak tuh. Dibikin A4-nya tapi dibagi 2. Itu mah seminggu. Jadi bukan seminggu, jadi sebulan
itu kita teh nge-flyering aja bagi-bagi di Jalan Dago, Kang. Yang dulu mah kan zaman jualan bunga, Dia tahu. geningnya Jalan Dago. Nah, kita tuh nyebar-nyebarin flyer. Nah, dari situ teh orang-orang teh main ke tempat kita ke Buah Batu. Gitu. Jadi, waktu itu ya. nah di situ teh saya tanpa saya sadari saya mempelajari bagaimana dunia marketing secara analog. Ya kan? Dan itu cara betul-betul efektif, Kang. Orang kan ngobrol sama kita, apa sih nih gitu. Mungkin gambarnya nggak jelas, tapi kan kita bisa kasih tahu nih sama si orang, ya kan? Ini gambarnya, ini tuh, ini kita punya distro, bisa bikin satuan gini. Malah sekarang kan kalau ngomongin brosur ya, Kang ya, kadang kan orang nggak baca malah langsung dibuang. Bener nggak? Dulu makan brosurnya jelek, kan gambaran anak SMP tuh. Tapi orang kan ngobrolnya kan, bener nggak? Nah dari situ tuh jadi, saya mau main ke rumah, main ke tokonya cenah gitu. Gitu terus kita selama 2 sampai 3 bulan. Enggak, tadi belum dijawab nih, keluar sekolah keganggu enggak itu? Nah, kalau si keganggu. Mas Rizal ini dia pintarnya tadi. Dia bisa sangat memaksimalkan waktu kita masing-masing, kan. Nah, berarti ngatur ya. Betul-betul. Jadi dia menjadi manajernya. Oh, lu lagi sekolah lu. Oh, lu nggak boleh ngurusin ini, lu sekolah dulu. Begitu pas pulang, saya dikerjain lagi nih. Lalu bikin ini nih gitu. Cara manajemennya bagus ya. Cara gitu ya. manajemennya bagus dan kita tuh tidak merasa Sampai sekarang terpaksa. ketemu lagi nggak Om Rizal itu? Benar-benar saya Tahu Om Rizal Hilang bisa ya? dengar Ya, mungkin ya. Siapa tahu ya. Mungkin saya udah lama sekali nggak ketemu. Dulu terakhir saya kontak beliau di Kalimantan kalau nggak salah. Nah, itu Om Rizal di mana? Di Bawah Batu situ tinggalnya juga. Dulu di situ. Dulu di nah daerah sekarang situ. bisnis itu sampai tahun berapa? Bisnis bersama-sama kita bertahan memang kayaknya 2 tahun, 3 tahun 2 lah. tahun ya? 3 tahunan lah, 3 tahun. Karena ya mungkin Terus orang tua mendukung nggak Pak Omari gitu? ya awalnya bingung lah. Bingung juga ya, Awalnya pasti. bingung juga, anak kecil mencari duit bagaimana gitu kan. Nah, terus gini itu beres. Terus mulai usaha sendiri kapan? Masih di luar itu bidang beda. Akhirnya dari situlah saya belajar Cari menjual apa aja? menjual sesuatu gitu, belajar menjual sesuatu karena ya ilmu dari Distro udah buka saat itu belum? distro ya sudah. Jadi begitu zaman masukkan berarti udah tarafnya masuk SMA tuh. Saya ini lebih main di dunia musik, ngeband. Oh, ngeband. Gitu. Jadi dunia saya teralihkan yang tadinya Band di gitarnya atau itunya? Keyboard yang lainnya? dulu kita main di drum dulu. Kita main drum ya. Keren lah ya. Nih Sobat Jacana nih multi talenta nih Om. Nih kalau ini ngomong-ngomong kan sekarang katanya punya kopi ya. Kopi Ya, apa ya. itu? Coba cerita kopi apa itu? Kita punya kopi, nama kopinya kopi dari awal nama kopinya Kamidaka Coffee. Itu di Jalan Buah Batu 239. Dekat apa tuh? Pokoknya depan BJB. BJB kan cuma satu ya di Buah Batu mah ya. Depan Nih BJB. depan BJB. Kalau saya bangga kalau BJB diiklankan. Oh iya. Iya, seneng denger. Terus Oh lanjut. iya, nggak apa-apa ya. Terus nggak bagus. Oh, bagus. Ada kan terkenal di situ. Terus selanjutnya apa? Udah berapa lama? Nah, kalau usaha Kopi. kopi ini memang kita lagi pandemik aja ya. Nah, gitu pandemi. Lagi itu pandemi. jadi siapa yang itunya siapa? Tukang kopi itu apa namanya? Barista. Baristanya ada. Barisan di Ada, kita. ada. Mesinnya apa? Pakai yang manual atau yang mesin? Enggak, gitu? kita pakai espresso mesin ada. Espresso ya? Manual juga ada. Oh, lengkap gitu. Lengkap. Masa pandemi berani ini sahabat Jasnya kita tanya. Berani buka masa pandemi. Kenapa? Ya survival mode on ya kali kan ya itu mah ya Kepaksa gitu ya. kumaha deui teh Nah, gini. itu bener, kepaksa. Iya. Kumaha deui dengan ya Tapi bertahan ya alhamdulillah, sekarang. Alhamdulillah. Jadi saya juga nggak nyangka ya maksudnya ya la haula aja lah udah kita buka aja karena memang waktu itu Berarti udah berapa bulan ya? Juli aja. Juli sampai sekarang udah hampir 8 bulan ya? 8 bulan Gak bagus. Juli 2020 ya. 2020. Cuma dengan aturan pemerintah ada waktu jam berapa itu ngikuti gitu. Ya itulah Pak harus diikuti kalau Ikuti nggak di semua, iya. polis lain kita. Kita harus bisa beradaptasi. Bener. Itu kopinya apa aja? Kalau untuk jenis kopi sebetulnya kita punya manual kopi kayak V60 atau Vietnam Drip atau apalah segala macam. Kita juga ada yang menggunakan espresso base gitu kayak kopi susu gula aren mungkin lengkap apa lah itu mah lengkap, ya. lengkap ya umum Pelengkap varian-variannya banyak mah umum ya. Emang sekarang lagi tren kopi di Jawa Barat itu. Apalagi pemerintah ngedukung kan. Betul.
Pak Gubernur tuh bilang Gubernur Jabar Rano Kopi katanya itu kan memang. Terus teman saya punya di mana Ciwidey ya. Ciwidey, Perkoci. Perkoci itu apa tuh? Perkumpulan Kopi Ciwidey. Wah Wih, itu luar juga. biasa. Wah dia ekspor juga ya katanya itu jadi. Boleh dong dikenalin. Nah itu nih Om. Boleh Ogi, dikenalin jadi, dong. Nah, siapa itu Ulis ya? Iya, iya. Nah itu bisa. Boleh banget. Kalau saya mah pemain baru lah, Ya tapi malah sama lah. Kalau saya ini pemain, gua pemain bola. pemain bola. Saya pemain gaple aja. Nih dengan ini sekarang kan udah punya anak berapa? Baru 2. Baru 2. Istri mendukung bisnis ini. Mendukung. Kepaksa. Ya, gimana lagi? Sangat gitu. Sangat lah kalau gak didukung. Orang tua gitu. masih ya lengkap. Alhamdulillah. Di mana orang tua? Di situ juga. Di Bawah Batu ya. Jadi kebetulan saya kenapa sebagian besar banyak menggunakan lahan di Bawah Batu karena di Bawah Batu itu ada rumah orang tua saya juga ya. Jadi situ maksudnya ya. karena adik-adik saya kan tidak di Bandung. Berarti jadi saya minimal sekali- bisa ngontrol orang tua ya. Sayang ke orang tua. Sayang kan. Itu penting kan kenapa ya? Iya. Kita malah saya nih ada adik saya yang tinggalnya di sekitar orang tua seneng saya. Ada yang nunggu kan Iya. gitu. Kan kita jauh. Iya. Jadi Om Ari juga itu ya ibadah juga ngurus orang Amin. tua. Ya, mudah-mudahan jadi. Sehat kan orang tua sekarang? Bapak kebetulan udah sekarang lagi sering cuci darah karena beliau kan dari diabetes. Diabetes. Apa yang akan dibicarakan omongan ke orang tua nih ke ibu atau bapak manggilnya apa? Ibu, bapak. Ibu apa nih? Ya saya sih mau berterima kasih saja. Menerima saya apa adanya. Nah itu kan beda ya ngomong Betul. ke orang tua tuh sahabat jadinya kita tuh keluh. Iya. Karena kita belum ada apa-apanya Betul. bagi mereka Betul. gitu kan. Terus omongan orang tua kan kita kalau masa muda kan cuek orang Iya. tua tuh. Bagaimana nih dulu cerita pernah nggak cuek orang tua tuh? Bandel-bandel lah gitu. Wah, kalau ngomongin Nah, gitu. bandel, Bawa batu. bandel ya sebetulnya kalau Ya kan pernah kita ngecewain gitu kan suka. iyalah, namanya apalagi pada saat itu kita kan lagi bisnis segala macem. Karena ya saya sampai mengorbankan saya tidak menyelesaikan kuliah demi Bisnis. Demi Tapi di- kan ya, itu pilihan. Iya. Kan penting pilihan. Kita harus. Nah orang tua tuh bagaimana? Kalau kuliah tidak beres saat itu bagaimana? ya, Kecewa deh. iya kecewa lah. Maksudnya beliau kan yang Marah. berinvestasi kan beliau. Marah dia Terus Om Ari. apa yang Ya. akan diucapkan? Ya makanya itu tadi, makanya saya bilang kalau sekarang sih karena mungkin semuanya sudah lebih Iya. oke lah gitu ya. Jadi ya Kan kita saya udah mau punya terima- anak iya, sekarang saya tuh, mau terima kerasa, kasih, kan? terima kasih maksudnya dalam arti ya akhirnya bisa memahami keinginan saya gitu untuk mengambil pilihan apa ya kita jalan di bisnis gitu. Karena kan mungkin banyak orang yang apa sih Ri, bisnis gitu serius-serius amat di bisnis ya lu serius-serius amat kerja. Nah, sama aja. Iya, Kan sama kita aja. ujung-ujungnya Iya, sama ujungnya kan cari kebahagiaan. duit, kebahagiaan. Cari duit emang harus orang bahagia. tuh bahagianya gitu. Om Rudi bahagia di bisnis apa properti. Bahagia di situ kan kebahagiaan. Semuanya kan punya- Nah, dari kebahagiaan, hobi atau Betul. pekerjaan tuh kita dapat duit. Betul. Minimal itu bisa menafkahi keluarga kan gitu. Apalagi bisa ke orang tua. Iya. Kan orang tua udah terbatas. Betul. Kita loh yang muda yang ngurus gitu. Terus istri orang mana? Orang Bandung juga Sama ya, teman kelas. Udah. itu saudaranya Arum. Ya, artinya orang sini Orang sini juga. Ya, artinya ini kode-kode terus nih bahaya nih Om Rudi. Nih orang ini bahaya nih. Kalau kode-kodean nih banyak kode nih Om Rudi. Ini pemuda nih baru nih. Iya. Dia masih single di Oh, luar. di luar. Anak umur berapa Amar? 7 sama 2. 7 sama 2 kamu? Udah berapa ya? 12. 11. Beda-beda tipis, masih muda. Beda tim. Ya. Kan tadi 99 masih SMP. Om Rudi SMP 99 kan. Masuk kuliah. Sama lah kita mudah-mudahan Om Ari bisnisnya sukses terus. Amin Kang. Berkembang. Iya, Nih sahabatnya kenapa Banyak kita harus cabangnya nanya gitu Om ya. Ari? Dia berubah bisnis ya dari SMP udah mulai bisnis. Walaupun memang Coba-coba banyak coba-coba. ya kan semua coba-coba. Terus orang tua juga pasti menentang ya minimal. Tapi kan dia udah mengambil sikap, menerima. Ya alhamdulillah kan sekarang bisa mandiri lah minimal. Terus Om Ari juga tinggal masih dengan di sekitar orang tua. Artinya Om Ari sangat sayang kepada orang tuanya gitu. Amin. Udah ucapkan. Artinya
kita berterima kasih kepada orang tua yang telah menerima. Telah menerima. Kalau orang tua tuh bisa menerima, Iya. apalagi kita udah punya anak, Om Rudi. Kita Betul. akan lebih sayang ke orang tua pas ngobrolin anak tuh. Anak sekolah di rumah dong sekarang. Iya masih. Kalau kebetulan sekolahnya deket rumah sih. Ini jadi aman ya. Gitu. Dari Nih apa harapan untuk ke depan nih dari usaha ini? Ada usaha yang lain nggak? Cuma kopi aja sekat ini. Enggak, kita bisnis konsultan masih Oh, jalan. ada konsultan ya? Iya. Konsultan apa coba obrolin? Ya untuk teman-teman yang memang misal karena dulu kan saya banyak ngurusin perusahaan orang. Nah, sekarang mah kan saya punya usaha sendiri lah istilahnya masih Kami Daka Coffee ini. Saya juga membuka kemitraan sebetulnya. Udah ada yang bermitra. Belum karena kan ini juga kita baru rebranding. Siapa baru tahu Om rebranding. Rudi mau Nah, buka, kita gitu. juga baru rebranding. Jadi memang apa namanya untuk urusan masalah resep dan segala Semua. macam kebetulan kita dihandle oleh memang orang-orang ahlinya lah gitu pas, istilahnya mah pas gitu. Nah, untuk urusan bisnis developmentnya Ada juga. ya dipegang sama kita Nah kan. gini seandainya ada sahabat channel atau Om Rudi lah ya mau buka harus modal berapa? Kan gitu ya Kalau- sahabat channel ya, dia harus Betul, tahu ya. Betul. Jadi kalau kita Ya, ada sebetulnya kalau kita bicara bisnis kopi ini kenapa mau bisnis kopinya kedai kecil boleh, mau bisnis kopinya sekalian besar bisa. Sebetulnya range kalau kita bicara masalah bisnis kopi secara ideal tidak ada sebetulnya. Nggak ada angka ideal berapa sih? Nggak ada. Enggak kalau Tapi- contoh Om Rudi lah kita ngobrol nih. Nah. Sahabat channel, contoh Om Rudi mau buka belum punya tempat nih, Ya. bikin yang kecil aja Nah, gitu gimana? kalau tuh? memang saran saya, kalau kita mau buka coffee shop lah kedai, ya minimal kita punya modal 40-50 juta Itu untuk kalau yang modal besar. awal. Modal awal dalam arti karena kan gini, itu kita bukan bicara tempat ya, ini kita bicara starter pack-nya. Nah itu tuh range-nya tuh segituan. Apa aja yang didapat tuh? Ya kita dapat basic beans buat jualan, susu, ada untuk powder, dasar itu ya basicnya kan. Untuk berapa lama itu? Kalau Kalau laku biasanya- rata-rata kalau omset biasanya, seberapa gitu? Ya 2 hari 3 hari lah, sudah harus restock. Gitu ya mereka tuh. 2-3 Om Rudi. hari sudah harus restock. Nih sahabat channel, siapa tahu sahabat channel ada yang mau bisnis kopi. Jadi modal kan nggak kaku segitu juga Nggak kaku, sebetulnya. nggak kaku. Jadi bisa diskusi lah. bisa diskusi. Kalau ada tempat sahabat channel mau bisnis kopi, apalagi bisa aja kopi kan bukan berarti harus kopi shopnya di situ tapi sedikit pengunjung kurang kan sekarang bisa pakai online ya. Betul. Gitu. Pokoknya semua ready ya. Pokoknya orang asal ada siap tempat atau uang dikit lah minimal siap support kan gitu ya. Siap. Terus tadi ngomong-ngomong Om Mari tentang branding perusahaan juga siap juga ya ada ya. Ya karena nanti dari sini lemparannya menjadi branding konsultan kan. Berarti saya membranding Semuanya. toko Kang Rudi misalnya gitu ya. Nih saya membantu nih dari segi masalah brandingnya gitu biar tumbuhnya Ya, betul. bareng-bareng gitu. Jadi sahabat channel ini ngobrol ini ada peluang ya. Ada harapan kita harus berembuk. Nih Om Ari harus masuk di ini di Siap. Kreatif Indonesia Emas. Karena di situ kita tujuannya berembuk. Ya. Berembuk bisnis bareng. Karena di Kries itu Kreatif Indonesia Emas itu everyone can be entrepreneur. Wih, Jadi semua luar orang biasa. bisa berusaha Betul. sama satu visi Betul, kan? betul. Jadi semua orang bisa berusaha, mau jadi pegawai negeri, mau Betul. apapun bisa berkolaborasi Bisa. untuk bisnis bareng gitu. Dan lagian gini Kang, mungkin kalau sekarang ini kan wah usaha nanti gimana rugi atau ditipu. Nah, sekarang kan semua tuh kayak masalah perhitungan transaksional sudah ada sistem ya namanya PW sistem. Jadi sebagai owner sebagai owner juga sudah bisa tahu, memantau di bisa mana-mana, online, gitu. betul. Cuma paling di stoknya itu ya di Ya situ. kan itu kan sudah nanti sudah terukur semua. Nanti itu sudah include kalau emang misalnya nanti kita mau ada kemitraan, sistemnya gitu ya. kita nanti juga Nama kopinya apa tadi lupa? Kami Daka Coffee. Kami Daka Kopi. Tanya artinya dong. Tanya Kami artinya. iya mau nanya. Ya, Rudi bilang, "Boleh saya udah menanya. Apa artinya?" Kami Daka. Kami Daka itu artinya kami dan Kayak kamu. orang Jepang ya. Artinya tuh kami dan kamu. Itu singkatan aja kata. Jadi artinya berembuk tadi Berembuk, sama-sama. iya. Iya kan? Artinya Kami Daka bareng-bareng. kami, Kolaborasi kan. Kami dan kamu. kami dan kamu. Lah Iya. kamunya ngomong si Rudi lah. Kami dan kamu ya. Iya. Bagus. Oke,
makasih nih Siap, mampir sama-sama, Kang di Jay. sini. Om Ari nih sahabat J Channel ini kan satu nih, kita dapat sahabat baru. Iya. Inilah kunjungi J Channel. Siap, siap. Sebar J Channel, nanti kita upload, kita sebar juga karena kita untuk semua juga gitu. Mudah-mudahan, dan kenapa diundang di sini? Karena untuk inspirasi orang, saling ngebantu gitu. Amin. Kita dapat inspirasi dari sahabat J Channel, kita juga dapat inspirasi dari yang tamu di sini ngobrol, semuanya. Iya. Semua ya, kita inspirasi ke satu orang, kedua orang kan ibadah juga nih sahabat J Channel. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga, Om Ari. Nah, sahabat J Channel juga salam untuk keluarga, sukses semuanya. Om Rudi juga harus disapa nih. Iya betul Alhamdulillah dong. sampai. Terima kasih Om Rudi, Om Ari, juga sahabat J Channel. Sukses terus semuanya. Kita inspirasi ya semuanya, mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.